Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel JL Trader, di mana channel ini dapat memberikan eh, sebuah tutorial ya. Saya bentuk untuk membuat tutorial di sini secara gratis kepada teman-teman semua agar dapat manfaat dan juga trading lebih safety ya, karena kita dengan sebuah teknik maka kita mempunyai dasar dalam sebuah mengambil keputusan masuk market. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di channel ini dan semoga dapat manfaatnya juga. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe ya, untuk eh, dapat eh, mensupport saya dalam membuat sebuah tutorial-tutorial berikutnya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di sini sudah saya siapkan sebuah pair GBP USD. GBP USD dengan 3 time frame ataupun multi time frame ya teman-teman. Jadi sebelum masuk market di dalam teknik ini saya biasanya eh, memberikan 3 syarat ya, 3 syarat untuk kita entry. Untuk syarat pertama ataupun di TF pertama saya beri nama TF3, yang di sini adalah TF terbesar ya teman-teman. Di TF3 adalah TF terbesar, yaitu berada di kawasan re-entry. Oke. Syarat yang pertama di sini adalah ada di kawasan re-entry, dan syarat yang kedua, TF kedua ataupun syarat yang kedua berada di kawasan reject MA50, reject MA50, dan juga low atau top ya. MA50 saya beri koma aja, berada di kawasan MA50 atau reject top atau low BB, low Bollinger Band. Ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah price reject MA50 dan top ataupun low BB ya. Oke. TF ketiga saya sebut sebagai TF konfirmasi. TF ketiga. Nah, TF pertama ya, TF ke-1. TF terkecil lah sebagai TF konfirmasi. Di sini price break ke semua garisan MA50, break MA50 dan semua MA ya, atau middle BB dan juga semua MA lah, semua moving average. Inilah TF konfirmasi. Jadi sebelum saya melakukan open posisi, maka saya di sini akan memberikan sebuah syarat-syarat di TF tertentu yang saya pakai dalam multi time frame, yaitu 3 time frame. Oke, contoh langsung di dalam sebuah price. Saya di sini akan melakukan akan menunggu price masuk ke area re-entry ya. Nah, jika seperti ini, price kelihatan price adalah ada momentum buy dan price kembali ke area re-entry. Maka di area re-entry ini saya akan memberikan sebuah tanda. Price pertama yang masuk ke area re-entry, saya akan langsung memberikan sebuah tanda dan mengecilkan satu time frame. Maaf, ini TF H1 ya.
Jadi jika TF terbesar adalah H4, maka price pertama kali turun ke area ini re-entry setelah adanya momentum, maka saya akan menandai price itu. Nah, ini adalah price pertama yang masuk ke area re-entry. Lalu saya akan mengecilkan lagi satu time frame ke H1. Di H1 seperti yang sudah saya ketik tadi, di sini ada price yang reject MA50 ataupun top atau low Bollinger Band. Nah, kita akan lihat di TFH1, sudahkah price melakukan sebuah rejection terhadap top ataupun low. Nah, dan ternyata di area sini, di area ini teman-teman, belum ada reject low ataupun MA50. Namun di sini juga jika di TF konfirmasi sudah ada indikasi, kita boleh masuk. Nah, kita boleh masuk di sini sekitar 32 pip sudah ke trigger ya teman-teman. Namun kita tidak boleh gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika kita sudah mempunyai dasar, maka syarat-syarat itu harus terpenuhi ke semuanya. Maka di mana area entry kita? Nah, area entry kita yaitu menunggu TF1 price break MA50 ataupun semua garisan moving average. Maka sudah dengan dasar itu kita akan mengecilkan di TF konfirmasi, kita mencari ya, kita mencari price yang sedang reject MA50. Nah, di sini price reject MA50 dan price pun naik sekitar 13 pip. Satu candle yang ini masuk ke area MA50, break MA50, karena tadi re-entry-nya berada di kawasan sini ya teman-teman. Setelah candle break MA50, maka kita akan melakukan sebuah open posisi. Nah, open posisi yaitu di area re-entry MA50 juga. Nah, oke, sudah lengkap ya teman-teman. Di TF 123 ini sudah terpenuhi. Nah, jika kita ulang kembali, di H4 adalah kawasan re-entry. Ini di H4 adalah kawasan re-entry. Dan di H1 price melakukan rejection di area ini ya. Saya tandai lagi di sini adalah rejection terhadap MA50. Rejection MA50 ataupun low. Ini ya. Rejection MA50 dan low berada di kawasan sini. Nah, setelah kita melihat di TFH1 ada rejection terhadap MA50 dan low Bollinger Band, maka kita kecilkan lagi ke time frame konfirmasi, di mana di time frame konfirmasi kita mencari sebuah price yang break MA50 dan semua garisan MA. Nah, di mana yang break? Di area sini ada sebuah candle yang break MA50 dan sebuah MA dan ke semua MA ya. Namun tipsnya teman-teman, agar profit kita lebih besar, di sini memang ada yang namanya candle break MA50 dan semua garisan. Namun price ini tidaklah cantik dilihat ya teman-teman. Karena apa? Karena MA50 masih berada di bawah daripada middle BB. Biasanya yang seperti ini, MA50 berada di bawah middle BB, ini biasanya cenderung kepada sideways. Namun tidak masalah juga, di sini price ternyata memang benar naik sekitar 26 pip. Nah, akan tetapi yang lebih cantik teman-teman, yaitu teman-teman menunggu price yang MA50 itu berada jauh di atas daripada middle BB. MA50 berada di atas, namun ini juga biasanya menjadi sebuah re-entry. Teman-teman harus berhati-hati, ini agak advance ya, agak lebih sulit.
agak lebih sulit. Kalau teman-teman terfokus pada satu time frame, maka teman-teman tidak akan menemukan area ini. Ini akan menjadi re-entry atau konfirmasi sebuah price. Ya, diingat lagi di price konfirmasi, price break MA50 dan semua garisan MA. Nah, pertama sekali di sini memang break ke semua MA dan MA50. Namun di sini kan tidak yang saya tidak menyalahkan ya untuk kita entry di sini. Memang kita boleh entry di sini dengan target hanya di top BB ya. Sekitar ini 20 pip lah yang bisa kita dapatkan. Namun yang paling cantik yaitu yang paling bagus lah artinya teman-teman, ketika MA50 berada berjauhan dengan middle BB ataupun di atas middle BB, biasanya ini sebuah konfirmasi yang lebih kuat. Nah, seperti inilah contohnya, ketika price membentuk sebuah momentum, lalu ada satu candlestick yang mampu membreak garisan MA50 dan ke semua garisan MA yang berada di sini dan juga middle BB. Dan satu yang paling kuncinya yaitu ketika MA50 ini berjauhan dan terlihat trennya adalah down, maka disinilah letak-letak sebenarnya market membuat manipulation. Market membuat sebuah manipulation daripada penglihatan kita semua. Namun dengan ketiga dasar itu, jika teman-teman memang benar-benar detail atau sangat berhati-hati, disinilah tempat kita untuk masuk market. Ketika satu candle ini break MA50 dan ke semua garisan dan MA50 berjauhan dengan middle BB, maka inilah posisi-posisi terbaik. Nah, biasanya juga price ini juga menjadi sebuah konfirmasi re-entry di price berikutnya. Nah, di area inilah, di satu candle yang break inilah biasanya price akan mantul-mantul kembali. Namun yang perlu teman-teman ketahui secara dipahami secara lebih dipahami lah, ketika MA50 ini berjauhan dengan area middle BB dan price break MA dan semua garisan MA ini, maka disinilah konfirmasi kita berawal. Lalu jika kita besarkan ke H1, maka kita akan temukan di sini price ini berada di kawasan sini dan naik. Inilah TF konfirmasi yang berada di M15 ataupun TF1, ya, TF terkecil sebagai konfirmasi. Kita akan masuk di area-area ini. Kita kecilkan kembali ke M15 nya untuk lebih jelas. Syaratnya tadi sudah terpenuhi semua ya teman-teman. H4 ataupun TF3 berada di kawasan re-entry. TF kedua kita akan menunggu price reject MA50. Setelah reject MA50 dan juga low BB, maka kita akan menunggu di kawasan konfirmasi di M15 ataupun TF1. Di TF1 kita akan menunggu satu candlestick yang benar-benar break ke semua garisan MA50 dan juga middle BB. Setelah ini sudah kita dapati, maka kita bersiaplah untuk entry langsung juga tidak masalah ya teman-teman. Setelah pergantian candle ini bahwasanya di M15 memang benar-benar sudah close di atas ke semua garisan, entry pertama di area sini silakan. Namun jika mau menunggu ke retrace dulu ke bawah, boleh juga. Teman-teman kalau boleh layar juga boleh, kalau mau layer beberapa entry posisi dengan money management teman-teman sendiri. Nah, dan price lalu naik sekitar 23 pip ya, 23 pip, lalu di sini membentuk re-entry lagi, naik lagi 26 pip, membentuk re-entry lagi dan tidak mampu menembus area satu candlestick yang mampu break tadi.
tidak sampai menembus, ini masih berada di tengah, dan price naik yang besar sekali sekitar 52 pip. Mungkin dengan teknik ini, dengan dasar teknik ini, teman-teman lebih dapat mengetahui ya, dapat lebih mudah dalam melihat sebuah price. Sekiranya begitu saja untuk video kali ini, saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan like, share, dan komennya, karena like, share, dan komen itu gratis ya teman-teman, dan mampu membuat saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial yang bermanfaat berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.